Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kencang banget itu sih. Itu kencang banget anjir. Gila. Assalamualaikum teman-teman Yes. ya. Kok ngapain tadi tuh kayak mau silat? Biasa. Ngapain tuh? Oke teman-teman ya. Selamat datang, tuh kan lupa kan. Selamat datang di episode ke-53 ya. Waduh gila. 53. Amazing. Aduh, gatel-gatel. 53 ya. 53 dari podcast Sersan Horor. Seram tapi Santai. santai. Bentar, aku gatel nih. Coba gue garukin pakai celurit mau. Anjir. Waduh. Bentar, aku gatel. Oke. Yuk. Episode 53 ini kita akan membawakan satu cerita. Satu aja, Bos. Ini ceritanya panjang kali ya. Panjang. Karena ini satu aja, karena kita scrollnya nggak bisa habis ini aja. Set lah. Sumpah ini panjang banget sih. Ini bisa ditebak maksudnya dari siapa ya ini ya? Yo, ini veteran juga Vin ya? Veteran. Ini ada satu pendengar kita yang sering kirim dulu dan sekarang ini kita udah lama, udah beberapa episode belakangan kita belum bacain lagi Belum. cerita dari beliau. Iya. Cuma tiba-tiba tibalah giliran cerita si kakak ini ya, betul. yang harus dibacain. Oke, jadi ini mungkin kalian sudah pada tahu, dikirimkan oleh seorang teman kita yang bernama Devi Kairunisa Yo, atau Ica Ica di Dende. nah itu deh ya. Iya, ketemu lagi sama Kak Ica ya. Yo, halo Ica. Halo Kak Ica, thank you banget Iya. udah kirim cerita lagi nih. Sorry ini ceritanya dikirim udah sebulan lalu lebih Bang Ya, Sudah. maaf ya. Jadi kita baru bisa bacain. It's Ica time. Benar, ini kita lagi apa baca-bacain yang Januari Bang Sul ya. Betul. Kirim Januari. Kita lagi sortir ya. Benar, ini pasti sesuai antrian ya teman-teman ya. Yoi. Nah jadi Kak Ica ini kirim lagi. Waktu itu mungkin kalian pernah ingat tuh ceritanya yang lihat Miss Kun Kun di pas lagi mau minum air putih. Oh iya, yang pingsan di tangga ya. Nah, terus, iya bisa di tangga. Terus ada yang tangga jalan nih. anjir. Red gitu. Eskalator ya. Habis itu ada yang juga yang dia Nasi goreng. Bikin nasi goreng yang ketemu bapak-bapak ya. Yoi. Apa yang dia bedah mayat tuh. Nah, itu terima kasih ya. Nah, itu tuh ya. Ngeri itu. Cerita dari beberapa cuplikan cerita dari Neng Ica ya. Kita panggilnya biasanya Neng Ica kan ya? Ica. Neng Ica ya. Neng Ica. Itu tuh. Mungkin kalian ingat-ingat lagi. Neng Ica ini sebenarnya ceritanya banyak kan di episode di season 1 maksudnya. Ya, season 1 dia banyak tuh. Neng Ica ini banyak. Nah, ini kayaknya di season 2 nih ya. Nah, oke. Nah, ini Neng Ica ini ngirim email. Dia ini emailnya tentang, mungkin kalian bisa lihat di title, ini adalah sebuah gangguan angker, Bang Sudah. Gangguan di villa angker. Yep. Dan villanya itu ada terletak di satu destinasi favorit anak-anak Jakarta nih Bang Sudah. Waduh, gila. Tapi destinasi favorit saat libur yang lumayan panjang maksudnya. Iya, Highland ya. Highland alias Puncak. Nah, jadi ceritanya tentang satu villa angker di puncak ya. Wow. Ini juga kita masih penasaran maksudnya. Yoi. Dan kita akan membawakan ceritanya nanti, semoga ceritanya bisa Menambah tersampaikan dosis. dengan baik. Betul dan nambah dosis horor nih, Cak. Betul. Guys. Langsung aja kali Bang Sule. Yuk. Masuk ke ceritanya. Lu tambahin dulu Apa dikit. tuh? Wih, tumben. Yuk dong. Coba naik dulu. Masa ada yang mau ditambahkan nggak? Enggak, mau informasi aja nih jadwal kita nih Boleh. Kita seminggu 4 kali ya guys ya. Senin, Rebo, Jumat itu di Spotify. Nah, terus hari Minggunya ada di YouTube. Nah, itu Oke. video ya. Kita pokoknya Video. usahain terus biar ada terus. Mungkin dari kemarin kita belum Bang Sule ya. Belum. Iya, mungkin masih banyak ini sih, masih hektik Betul. kita ya. Masih banyak yang nanya juga kan, biasanya ada Iya. DM, kita kasih tahu Videonya mana informasi. Bang gitu ya. Betul. Oke, itu aja langsung. Itu dia. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Udah pada nggak sabar, mungkin Neng Ica juga sekarang lagi dengerin, nggak sabar mau dibacain. Langsung aja seperti biasa. Yo, what's up yo? Ya, SMS juga boleh. Yeah. Pasti. Hehe. Matiin. Gue mau nyanyi dulu dikit. Boleh. Apa nyanyi ntar pas udah mau baca cerita? Ini aja sih. Sekarang aja. Ntar gue lupa nih, baru dapet nih. Pisang lengket di atas tempayan. Pasang headset kalian. Po Eti makan pakai garpu. Matikan lampu. Pergi gue lupa ada tuh. Ke Cilangkap bareng Rian dan Fanya. Dan tangkap kengeriannya. Itu baru dapet tuh. Baru. Terus satu lagi Po Ilah pingsan di kali kerukut. Setelah pesan-pesan berikut. Luar biasa. Baru dapet tuh ya. Mantep tadi tuh, baru banget tuh. Oke. Tadi abis dengerin nge-rap tuh. Tuh, gila baru Langsung dapet ya gitu ya. Iya. Lumayan, tapi emang orang Betawi itu jago pantun ya emang ya.
Udah lama nggak latihan palang pintu gitu. Ya, aduh. Oke, langsung aja. Ya, siap. Pesan-pesan. Berikut. Hoi, balik lagi guys. Kembali lagi, Yoi. teman-teman. Itu tadi namanya Reptun, nge-rap pantun. Oh, webtoon. Yoi. Kayak webtoon ya. Kalau webtoon kan komik ya. Kebetulan dulu SMP kan gue pernah bikin band. SMA gue juga punya band tuh. Ini beneran. Beneran. Bencong. Bukan. Nama band gue Sweet Urin ya. Apa tuh? Kencing manis. Oh, kencing manis. Ini. Nggak bikin album nih, berobat aja. dia. Diabetes ya. Ya betul. Dulu gue megang ini Vin, suling listrik. Anjing itu gimana, Pak? Bunyinya tiriririt gitu. Sari roti. Roti sari roti. Oh, kira yang tilu Ya, gitu. Ah, itu juga bisa. Ya. itu boleh juga tuh. Gila. Band gue tuh ya dulu Sweet Urin. Keren lah. Kencing Ya kan? manis ya. Oke, boleh lah ya. Sikat. Yuk. Oke, tadi kita mau ceritanya Neng Ica ya. Yuk. Neng Ica ini judulnya Gangguan di Villa Angker Puncak. Wah. Dia kirim via email maksudnya. Langsung aja kita bacakan. Yuk. Jadi Neng Ica ini mengirimkan via email. Terima kasih Neng Ica. Dia tulis gini. Halo Kak Kev dan Bang Sul, kita ketemu lagi nih katanya. Kita bertemu lagi katanya. Long time no see. Nah ini kita udah kangen juga ya ceritanya Ica ya. Ini mana dia nih Ica? Ternyata dia ada kirim juga nih, cuma ketumpuk nih ya. Oke, katanya gini, di sini Ica mau berbagi soal pengalaman horor selama menginap di sebuah villa di daerah Puncak. Oke. Kalau nggak salah di tahun 2013. Buset ya. Lama loh. 7 tahun lalu ya. 7 tahun lalu. Ya anjir 2013 tuh udah lama ternyata ya. Rasanya tuh baru kemarin loh anjir. 2013 masa libur kuliah katanya. Wah. Berarti aku kelas berapa tuh? SMA kelas 1. Terima kasih satu. Sumpah. Anjir. SMK kelas 2 lah. Kelas 2 ya, kelas 2. Katanya gini, kalau nggak salah di tahun 2013 masa libur kuliah. Jadi cerita awalnya itu, waktu itu lagi liburan semester Bang Sul ya. Oke. Nah si Neng Ica ini sama 10 orang teman kampusnya tuh libur menginap. Dan teman Ica itu ada 10 orang, termasuk dia ya. Banyak juga ya. Nah jadi temannya ada 9, termasuk dia jadi 10. Oke. Nah ada 6 cowok sama 4 cewek. Oke. Ini dia sebutin namanya nih, nama samaran. Samaran. Cuma kalian belum tentu ingat juga. Kita sebutin aja tapi kalian belum tentu ingat ya. Pokoknya ada 6 cowok sama 4 cewek. Oke. Namanya Ica, si Mbak Ica ini, Dita, Ayu, Wiwi, Agi, Bayu, Adit, Raka, Denny, Rizky. Nah, lu ingat kan? Kayak lagi absen sekolah. Iya, Ica, Dita, Ayu, Wiwi, Agi, Bayu, Adit, Raka, Denny, Rizky itu ya. Gue bisa hafal langsung. Mana? Temennya Ica. Udah gitu. Oh iya. Gak usah gue sebutin udah. Nggak usah sebutin ya. Jadi mereka nih ada 6 cowok, 4 cewek ya. Oke. Mungkin itunya aja yang perlu diingat ya. 6 cowok, 4 cewek, Nah, itu 3 perunggu, 4 perak. Itu klasemen SEA Games. Aduh. Bukan. Nah, Yuk. jadi Neng Ica ini sama teman-teman ini berencana untuk menginap selama 5 hari. Wow, lama bener ya. Untuk ukuran lu nginep di puncak sih lama loh. Nginep apa diusir? Nah, diusir ya ini 5 aja. hari nih. Diusir bareng-bareng. Aduh. Menginap selama 5 hari katanya. Oke. Di sebuah villa di puncak tersebut. Hari ini kami bersepakat, hari itu kami bersepakat untuk berangkat bersama dari kampus dengan naik 2 mobil temanku. Iyalah 2 mobil masih 2 motor. Lu bas 10 2 motor lu bayangin. Akrobat cuy. Akrobat anjir. Tong setan. Anjir lu bertiga ya pusing. Oke, terus. Di perjalanan kami bercanda ria. So, cuaca hari itu juga cerah. Wih, mantap. Nah, namun. Ada namunnya nih. Ketika kami sudah memulai memasuki daerah puncak, cuaca berubah. Oke. Angin bertiup sangat kencang. Langit mendung tapi tidak turun hujan. Oke. Tapi gue suka loh cuaca kayak gitu. Koji. Koji, maksudnya enak buat jalan-jalan ya. Cocok buat main layangan nih. Anjing enggak lah. Oh, enggak ya? Saking kencangnya angin tersebut katanya, di sepanjang jalan menuju puncak pas kami melihat beberapa papan reklame berukuran kecil dan medium tumbang. Ini kayaknya topan dah. Topan nih kayaknya. Bukan angin biasa ini. Ini kayak puting beliung nih anjir. Aduh. Kayaknya bahaya ini. Iya bahaya kayak reklamnya tumbang lumayan loh. Wah, kencang ini sih. Katanya gini, bahkan berita mengenai, lu tahu botol kecap Tahu. di puncak kan? Tahu. Nah, lu bayangin tuh jatuh. Anjir.
Gila yang gede banget. Wah gitu gede banget anjir. Gila. Mati ketiban kecap. Gak cocok ya. Keren. Aneh banget ya. Jadi gini, balik lagi tadi bilang papan reklame berukuran kecil dan medium tumbang ya. Gila. Bahkan berita mengenai angin kencang tersebut sempat ditayangkan di TV gitu. Nah, setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam, kami terjebak macet di jalan menuju puncak. Aduh, puncak dari sekarang parah sekarang ya. Nah, mereka hampir 3 jam tuh. Waduh anjir. Kemarin puncak itu 12 jam. Aduh, mobil yang kita iya yang kita itu ya eksplorasi juga tuh. Nah, itu kemarin kita eksplorasi juga parah tuh. Iya, sampai Cibodas untung nggak pindah Cibodas ya. Nah, itu dia. Kelamaan coy. Nah, habis itu akhirnya mereka sampai di villa. Setelah 3 jam itu ya, 3 jam lebih mungkin ya, terjebak macet. Udah pasti. Akhirnya mereka sampai di villa. Ini pun aku feelingnya villa mereka tuh sebenarnya nggak terlalu jauh, mungkin masih dekat-dekat. Ya itu sih apa sih namanya? Mana tuh? Taman Safari. Taman Safari masih di bawah. berarti. Mungkin ya. Betul. Karena kalau misalnya udah macet terus lu yang lewatin yang udah mau ke Cianjur, wah itu sih. Yang udah mau ke arah Novus Giri tuh, nah itu udah jauh banget sih. Lu pasti nyampenya bisa 5 jam 7 jam tuh. Itu sih bisa nangis itu mah. Bool gua sampai mendelep anjir itu nyetirnya anjir. Aduh. Nah, akhirnya mereka sampai di villa tersebut. Oke. Pemilik villa tersebut merupakan temannya yang bernama Raka. Nah, itu temennya tuh yang ikut sama dia. Jadi yang emang ada nama Raka tadi? Ini. Oh iya ada. Yang punya villa itu si Raka ya. Gua tahu nama panjangnya ini Raka. Apa? Neraka. Itu Raka. Anjir, terkutuk banget namanya gitu. Terus. Jadi mungkin enak ya villa punya teman sendiri nggak usah bayar kan. Oh yoi. Nah, karena orang tuanya Raka yang punya villanya, kita bersepuluh termasuk Ica digratiskan menginap di villa. Iyalah. Mantap. Katanya villa tersebut cukup besar. Villanya memiliki 6 kamar tidur dengan kamar mandi setiap kamar. Di coy, bilang coy. Nah, dan salah satu dari kamar tersebut tidak boleh digunakan. Nah, ini gue penasaran. Nah, akhirnya Neng Ica sama beberapa temannya nanya ke Raka, Kak, ini kenapa nggak boleh dipakai nih satu kamar ini? Kata si Raka, wah gue juga nggak tahu katanya gitu. Dan akhirnya kita ngeliat ke halaman belakang, ada sebuah kolam renang kecil dan sebuah saung. Kesukaan banget nih, saung enak nih. ini. Di samping kolam tersebut terdapat sebuah villa yang lebih kecil dan nampaknya sudah lama tidak digunakan karena sudah kotor dan tidak terawat. Enak ada saung ya. Bawahnya penangkaran buaya. Aduh. Kaki buntung situ. Dan akhirnya kita bagi 2 kamar. Bagi kamar ya. Oke. Dan di lantai atas itu ada 2 kamar maksudnya. Cowok biasa di atas tuh. Mungkin genteng. Cowok biar dingin atau apa ya gitu. Bener. Dan kamar perempuan kebagian di lantai atas dan 4 kamar laki-laki di bagian bawah. Oh, dibalik. Oke. Nah. Boleh. Tadi cowoknya sama ceweknya banyak kan masih? Banyak cowoknya. 6 cowok 4 cewek. Tapi cowoknya ke cewek-cewek. Anjir. Lagi musim. Itu bagi kamar gimana itu? Dia paling satu kamar kali itu. Di kan cewek semua biasanya begitu. Cewek biasanya nggak mau dipisah kan. Enak. Nih di lantai atas ada 2 kamar dan kamar perempuan kebagian di lantai atas, 4 kamar laki-laki di bawah. Dan 1 kamar tidak bisa digunakan ya. Dan karena di lantai atas kebagian untuk kamar perempuan, maka Ica dan teman-teman cewek mendapat kamar yang paling besar. Oke. Oh iya kata dia, kamar-kamar di villa tersebut lumayan luas dengan masing-masing 2 tempat tidur besar. Letak kamarnya berjajar di sisi kiri dan kanan. Dan tiap kamar ada TV dan meja rias masing-masing. Wih, mantap. Mewah ya. Gede tadi kamarnya berapa sih? 6 ya berarti. 6. Satu nggak boleh dipakai 5 berarti. Kamar mandi? Kamar mandi siap masing-masing kamar ada. Anjir mantap. Jangan ntar kamar gede. Kamar tidur gede, kamar mandinya di Korea Utara. Anjir, disencen kamarnya. Terus. Nah, hari pertama sampai ke villa tuh si Neng Ica ini sama teman-temannya tuh nyaman-nyaman aja sih, maksudnya enjoy ya. Hari pertama belum kali ya. Nah, habis itu udah bagi-bagi tugas nih, ada yang masak, ada yang cuci piring kan. Akhirnya malam-malam nih si Neng Ica ini sama teman-temannya ini tuh sepakat untuk kumpul di saung belakang buat ngobrol, bermain bersama di sana. Soalnya terus tiba-tiba, tapi hari itu si Bayu tuh gak enak badan karena karena nggak sempet sarapan dan cuma makan roti kecil dikit doang siang-siang. Roti dikit ya, nasi tumpeng. Anjir. Kenyang itu mah. Masuk angin kali ya. Masuk angin karena dikatanya ditambah cuacanya nggak bersahabat. Jadi lah Bayu masuk angin katanya. Betul. Akhirnya malam itu Bayu muntah-muntah dan sempat beberapa kali bolak-balik dari saung ke dalam villa. Lalu Ica ngobrol sama Bayu. Sini Ica ngobrol sama Bayu nih. Bay, kamu istirahat aja di kamar katanya.
jangan bolak-balik masuk keluar terus, nanti yang ada kamu sakit gimana. Oke. Terus Bayu baper. Enggak. Enggak deh. Tapi bisa loh ya, bisa baper nih. Bisa Bayu. jadi. Iya. Terus Bayu ngomong ini, nggak apa Cak, tenang aja, aku cuma masuk angin biasa kok, besok juga sembuh. Iya, mantap. Karena Ica sama teman-teman yang kasihan tuh melihat Bayu tuh, ini anak pucat bener gitu kan. Yoi. Akhirnya Agi mengantarkan Bayu ke dalam villa untuk istirahat. Dan teman-teman meminta Bayu untuk tiduran saya di kamar. Jadi Bayu sih nggak mau sih, mending gue di luar anjir, Sendiri, kamar coy. sendiri. Akhirnya Bayu memutuskan untuk tiduran saja dalam kamar sendirian. Bayu tidak mau mengganggu mereka yang sedang asik main truth or dare. Oke. Oh, itu ya. Ketika Bayu sedang serbahan di kasur, tiba-tiba Bayu digagetkan oleh suara sentakan jendela yang sangat keras. Jendela di kamar itu memang tidak ditutup dan hanya dikaitkan. Angin malam itu juga masih bertiup lumayan kencang. Sentakan jendela yang keras tersebut terus terjadi selama beberapa saat, dan anehnya sentakannya seperti berirama, seperti ada seseorang atau sesuatu yang sengaja menyentaknya dengan keras. Bayu mulai menyadari ada sesuatu, tanda kutip ya, di kamar itu. Lalu Bayu berbicara, maaf, saya cuma mau rebahan sebentar, saya tidak akan mengganggu. Jadi tolong kamu jangan ganggu saya. Wah, mantap. Setelah Bayu mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba keran air di kamar ini nyala. Aduh. Bayu kembali berbicara. Tolong jangan ganggu saya. Maaf kalau kamu tidak suka. Saya cuma mau rebahan dan istirahat sebentar. Mending coy. Tidak lama kemudian suara hentakan jendela mulai memelan dan keran air mulai mengecil dan mati. Sekitar 5 menit kemudian Agi dan Denny datang ke kamar untuk menemani Bayu. Ketika mereka datang, keran air kembali mengucur. Mereka sempat heran dan bingung kenapa keran air tiba-tiba menyala. Bayu hanya tersenyum. Bayu udah kena Bayu. Agi dan Denny mengerti maksud Bayu. Agi dan Denny mengajak Bayu kembali ke saung dan untuk makan malam dan berkumpul dengan teman yang lain. Karena merasa kurang nyaman dan sudah lapar, akhirnya Bayu ikut kembali ke saung. Pas sampai saung, tiba-tiba hujan lagi nih maksudnya. Ya elah. Hujan rintik-rintik kembali turun. Suwe amat ini. Tiba-tiba ada hembusan angin seperti bau kebakar dan bau gosong. Oh shit. Neng Ica, Bayu dan teman-teman saling berpandangan dan yang lain ngomong, lu pada nyium bau kebakar gak sih? Gosong. Bau gosong gitu. Nggak nyium gua, kata temen-temennya, kata beberapa temennya. Bayu kentut kali. Anjir, baunya gosong, lu makan apaan lu? Makan kabel. Terus. Yang nyium cuma Bayu sama Ica. Oh, oke. Nah, habis itu setelah hilang bau gosong dan bau kebakarnya itu, Lanjut makan. Enggak, nguap bentar. Udah. Enggak ngantuk, Enggak ya. Nguap doang. Nah, habis itu pas udah hilang tuh bau gosongnya dan bau kebakar itu gosong, udah hilang. Habis itu lanjut makan nih, mereka lanjut makan dan 10 menit kemudian ketika mereka lagi makan malam di saung, tiba-tiba mati lampu sih. Oh my god. Jepret gitu aja. Di saung itu mati? Kagak, mungkin semuanya kali ya. Oh, oke. Tuh, katanya masih terbantu dengan cahaya lilin katanya. Cahaya bulan purnama. Ica dan teman-teman saya mulai panik. Suasana di saung lumayan gelap tapi masih sedikit terbantu dengan cahaya bulan purnama. Kami semua berusaha untuk tenang. Raka menelpon Mang Asep, penjaga villa, untuk datang dan membawakan lilin. Tidak lama kemudian Mang Asep datang dengan membawa kotak lilin dan sebuah lampu petromak. Senternya mana Pak? Masalahnya ini kan angin di luar. Ini kan 2013 Pak ya. Lo kasih lilin di luar pertama. Terus lo kasih ada lagi nih petromak. Ulang tahun kasih lilin. Kagak pakai baterai gitu loh, cuy, yang lebih kuat dikit. Oke. Mungkin Pak Asep ini orangnya old school ya. Oh iya, tradisional ya. Oke. Nah, habis itu si Raka sempat berbincang sebentar dengan Mang Asep. Ternyata PLN memang sengaja mematikan aliran listrik di daerah sekitar villa karena pengaruh angin kencang. Jadi kami terpaksa harus bersabar sampai listrik kembali nyalakan. Dan Mang Asep tidak bisa menemani Ica dan teman-teman di villa karena di rumah istri sedang sendirian. Dita dan Rizky yang memiliki six sense. Aduh, 2 biji lagi yang punya. Yang punya six sense meminta Ica dan teman-teman untuk tetap tenang dan berdoa. Dita dan Rizky bilang, teman-teman please ya, jangan berhenti berdoa dan jangan ngeluarin kata-kata kotor ya. Lu udah dikasih tau gitu, lu ngeri gak sih? Gue sih udah diwanti-wanti gitu, iya, udah kan? gue. Nah, Ica dan teman-teman lainnya bilang, iya. Sekitar pukul 9 malam, Ica dan teman-teman memutuskan untuk masuk ke dalam villa untuk tidur karena di luar dingin cuy. Adit, Bayu dan Denny bilang ke kita, teman-teman kita memutuskan untuk tidak di kamar. Tanya. Akhirnya Ica dan teman-temannya mengambil semua kasur yang ada di dalam kamar dan menjejerkan di ruang tengah. Kamar kosong yang ngumpul. Wah, enak ini.
Kemudian kami tidur di sana beramai-ramai. Sebelum kami mengambil kasur dan selimut, Dita dan Rizky berpesan kepada kami. Sebelum ngambil bilang permisi dulu ya, katanya. Oh ya, nanti kalau ada apa-apa, nanti kalau tiba-tiba ada yang minta kasurnya, minta dalam tanda kutip, ada yang minta kasur ya kasih aja. Dan please jangan sampai terucap kata-kata kotor sedikit pun. Ini dari anak IndiHome ya bilang gitu ya? Nah, Dita sama Rizky. Tapi paling susah itu kata-kata kotor itu kalau lu lagi kaget cuy. Waduh, kalau dilatang susah coy. Susah itu. Iyo. Habis itu ayam gitu. Chicken. Itu masih oke. Itu masih oke ya. Kalau ya bahaya. Nah, lanjut. Beberapa teman Ica dan Ica sendiri sempat bingung dan agak paranoid karena ucapan Dita dan Rizky tersebut. Takut ya. Takut lah. Malam itu akhirnya kami tidur di ruang tengah itu beramai-ramai. Hari kedua cuy. Hari kedua ketika subuh menjelang, beberapa teman bangun untuk menjalankan sholat. Ternyata listrik sudah kembali menyala. Alhamdulillah. Menyala tuh. Ica dan teman-teman menjalani hari tersebut dengan riang karena cuacanya sudah baik. Angin tidak berhembus kencang kemarin dan langit sangat cerah. Beberapa teman Ica mendapat telepon dari orang tua karena mereka khawatir dengan pemberitaan mengenai cuaca di puncak kemarin. Nah, kami kembali berkumpul di saung untuk sarapan dan mengobrol. Ternyata semua teman Ica, hampir semua teman Ica itu merasakan hawa yang sangat panas tadi malam ketika mereka tidur. Padahal di luar lagi dingin sih. Aneh ya. Selain itu menurut pengakuan si Ayu, teman Ica yang tidur paling pojok, lilin yang ditaruh di sebelah tiba-tiba jatuh beberapa kali. Untung gak kebakaran ya. Nah iya, setelah berusaha dinaikin lagi sama Ayu nih. Dan Ayu sempat ketakutan namun ia tidak tega membangunkan teman yang lain. Akhirnya lilin dimatikan. Dita yang mendengar cerita itu hanya tersenyum. Dita yang Six Sense tadi ya, IndiHome. Iya. Dita yang mendengar cerita itu hanya tersenyum. Senyum khasnya yang memiliki sebuah arti yang sudah Ica dan teman-teman pahami. Siangnya Ica dan teman-teman memutuskan untuk jalan-jalan ke Cibodas sampai sore. Sorenya kami kembali ke villa untuk bersantai hingga malam. Malam itu tidak semencekam kemarin karena listrik menyala. Namun kami memutuskan untuk tidak berkumpul di saung karena angin kembali bertiup kencang. Jadilah malam itu kami berkumpul di kasur di ruang tengah. Kami hanya bisa bermain tebak-tebakan dan turut order hingga kami terlelap. Dan ternyata Adit dan Denny mereka keluar ke teras depan untuk merokok karena ingin supaya hangat ya. Iya. Nih. Orang udah rokok tuh nggak tahan tuh. Apalagi cuacanya dingin lagi. Nah itu enak banget tuh. Iya mantap itu. Kayak ngerokok aja. Sotoy ya. Nah nggak salah udah jam 10 malam katanya. Mereka bertiga berbincang dan sambil ketawa-ketawa. Nggak sengaja ada Denny bilang ke Adit dan Agi. Ngomong apa dia? Bro, ini kata si Denny ya. Bro, gimana kalau kita jalan-jalan malam sambil kita ngeliat ke villa samping Kolam Renang itu biar kita cepat ngantuk. Oh gitu. Terus? Boleh kata si Agi, boleh Den, ambil senter sama kupluk sama jaket lu di dalam gitu. Kayak tukang pila. Iya kayak tukang pila. Tapi sama anak-anak ini gimana, dibolehin ya? Udah nggak usah bilang loh pada tidur juga. Nah ini bad boy nih. Will Smith ini. Berdua lagi pas berdua nih. Akhirnya mereka bertiga, Agi, Denny dan Adit menuju villa kecil di samping kolam renang yang tadi kosong ya. Kosong. Cuman ada bantuan senter dan lampu petroma. Pas masuk villa itu ada 2 kamar tidur, ruang tamu dan dapur. Selebihnya di luarnya banyak pohon rindang. Oh my god, pohon rindang. Dan di ruang tamu ada apa cuy? Kursi goyang tua yang biasa nenek-nenek atau kakek-kakek duduk. Dan nggak sengaja Agi duduk di kursi itu. Sengaja lagi Gi. Dan langsung diem si Agi. Gua aja udah tua nggak mau duduk di kursi goyang. Anjir. Ini masih muda lagi. Si Agi duduk di kursi itu dan langsung diem sih. Si Adit langsung pukul bahunya si Agi terus ngomong gini. Gi, woi lu ngapa bro? Gi sadar Gi. Kata si Agi, kalian mau ngapain ke villa ini? Kesurupan sih. Anjing. Terus ketawa. Denny yang tadinya lagi lihat kamar dan kamar mandi langsung ke ruang tamu cuy. Agi kenapa lo Gi? Cepet lo keluar, dan kata si Adit cepet lo keluar dan ke villa bangunin anak-anak cepetan gitu. Akhirnya Denny keluar dan menuju villa sambil lari, dan sampai di villa bangunin Ica dan teman-teman. Teman-teman bangun. Terus kata mereka semua, ada apa Den? Kok lu belum tidur, yang lain mana? Agi sama Adit mana? Cepet ikut gua. Agi kesurupan di villa sebelah. Akhirnya Ica dan teman-teman yang lain termasuk Denny lari menuju villa samping. Dan di situ Agi lagi kesurupan ketawa-ketawa. Dita dan Rizky ngomong ke Agi yang IndiHome ya. Iya. Kamu siapa katanya? Tolong keluar dari tubuh teman saya. Saya penghuni kursi goyang ini dan villa ini. Karena teman kamu sudah lancang di tempat saya. Udah feeling gue nih.
Nggak sopan gitu. Iya, ketawa gitu cuy, ketawa lirih gitu cuy. Oke. Ica dan teman-teman lain ketakutan karena Agi kesurupan. Dan akhirnya Denny memanggil Mang Asep penjaga villa. Oke. Pas Mang Asep datang akhirnya Agi dibawa menuju villa untuk disadarkan. Ternyata Mang Asep bisa menyembuhkannya dan ternyata dia ketempelan kun-kun. Oh no. Dan besok malam Ica dan teman-teman mengadain barbekyuan di belakang halaman belakang. Masing-masing pada sibuk menyiapkan alat dan bahan untuk barbeque. Ica dan Ayu dan Wiwin menyiapkan daging, ayam dan jagung. Dita dan Raka menyiapkan piring, gelas, sendok dan garpu. Oke. Agi, Bayu, Adit menyiapkan alat-alat barbeque dan tugas Denny dan Rizky mengolesi kecap dan saus. Oke. Dan 20 menit kemudian Ica dan Dita berbincang. Kata si Ica gini, Dit, lo lihat nggak di depan villa itu? Kok ada yang berdiri ya? Tapi tingginya kayak pohon kelapa. Mampus. Kata si Dita gini, emangnya yang lo lihat itu siapa, Cak? Makhluk yang dibungkus ya? Kata gitu. Kata si Ica, nggak tahu sekilas kayak orang tapi dibungkus katanya. Dan yang anehnya manusia kan gak ada yang setinggi pohon. Kata si Dita, udahlah Cak, nggak apa-apa kok katanya gitu. Akhirnya Ica dan teman-teman asik dan seru barbekyuan, nggak inget dan lupa waktu hingga jam 11 malam. Bawa suasana ya. Nah, setelah selesai, akhirnya kita membereskan satu persatu bahan dan alat yang kita pakai. Ayu dan Wiwi tugasnya untuk mencuci piring, Ica dan Dita yang membereskan piring setelah makan. Dan yang cowok-cowok membersihkan alat barbeque. Setelah kita semua beres dan Raka dan Adit semua beres, Raka dan Agi bilang kita semua, teman-teman, Siap ya. gimana nih kalau sekarang kita tidur di kamar masing-masing aja dan kalian semua semoga tidur malam ini nyenyak ya. Oke. Akhirnya kasurnya dibagi lagi ke kamar masing-masing. Oke. Jadi si format kamar gini, si Ica sama Wiwi itu di kamar atas, Dita sama Ayu kamar atas, Raka sama Agi kamar bawah, Bayu sama Adit kamar bawah, Denny sama Rizky kamar di bawah. Dan satu kamar tidak boleh terisi. Oh ini yang tadi. Masih misteri. Benar, semoga ada jawabannya ya. Oke. Ica dan Wiwi terbangun karena ada suara berisik di lantai bawah. Ica ngelihat jam nih, udah jam 11 pagi. Jam 1? Iya, jam 1 pagi. Dan tanpa pikir lagi, akhirnya si Ica dan Wiwi menuju kamar Dita dan Ayu. Ica pun menggetok kamar Dita. Dita, bukain dong pintunya tolong. Terus kata si Dita sama Ayu, ada apa Cak, kok belum tidur? Gue sama Wiwi udah tidur, tapi tiba-tiba kebangun ada suara berisik lantai bawah. Dan akhirnya kita berempat mau turun ke bawah. Dan tiba-tiba Dita berhenti di tangga dan bilang ke Ica, Ayu, dan Wiwi, teman-teman, udah yuk kita lanjut lagi ke kamar aja untuk tidur. Dan besok kita mau jalan-jalan pagi, takutnya kesiangan. Loh, emangnya kenapa kita nggak jadi ke bawah, Dit? Kan kita mau lihat di bawah ada berisik apaan katanya. Terus kata Dita, nggak ada apa-apa kok, cuma tikus paling katanya. Oh, buat ini ya. Nenangin. Dan di hari ketiga, akhirnya pagi hari kita jalan-jalan naik sepeda dengan udara yang sangat bagus dan indah, melihat pohon-pohon rindang dan terlihat pemandangan Gunung Salak. Wow, dan Ica masih penasaran apa yang berisik semalam di lantai bawah. Dan akhirnya Ica tanya ke Dita, Dit, lo kenapa semalam nggak mau ngasih tahu gue berisik apa di bawah? Kata si Dita, gue nggak mau sampai anak-anak lain ketakutan katanya. Gue mau ngasih tahu lu tapi lu jangan bilang ke anak-anak. Oh, diem ya. Kata si Ica, iya, gue nggak bakal kasih tahu anak-anak. Kata si Dita, semalam gue liat di ruang tamu ada poki-poki tinggi sedang ngawasin kita, dan ada nenek-nenek di dapur yang lagi cuci piring. Dan ada noni Belanda di kamar tengah yang ditempati Bayu sama Adit. Oke. Noni Belanda itu nggak ganggu, cuma ngelihat dan penasaran siapa yang nginep di sini. Oh gila, banyak coy. Banyak. Itu yang cuci piring itu siapa ya? Nenek-nenek. Rajin bener. Rajin juga ya. Nah lanjut ya. Dan siang hari sampai sorenya Ica dan teman-teman berenang karena cuacanya mendung banget, jadi enak buat berenang. Setelah kita berenang, Ica dan teman-teman cewek masak mie untuk makan bareng-bareng. Setelah kita makan, semua mencar katanya. Ada yang di kamar, ada yang di saung, ada yang di teras depan, ada yang jalan-jalan ke halaman luar. Ica berhubung di kamar sama Dita sama Ayu sedang curhat pacar masing-masing. Ica itu lagi di kamar sama si Dita masih Ayu, lagi curhat tuh tentang pacar masing-masing. Luar biasa. Trick and tips ini. Dan maghrib pun datang. Kita bersepuluh sholat berjemaah di ruang tamu katanya. Setelah sholat kita masing-masing yang lagi ada yang teleponan sama pacarnya, ada yang nonton TV, ada yang main kartu, ada yang nyemil ciki, ada yang di kamar lagi beresin baju. Berhubung Ica sama Dita dan Ayu melanjutkan curhat yang tadi belum selesai. Asik ketawa-tawa, lagi asik-asik ketawa, tiba-tiba laci meja rias kebuka sendiri. Oh, ditarik gitu ya, bro. Alhasil Ica kaget karena posisi meja rias itu di samping Ica persis. Anjing, deket. Ica sampai loncat ke samping Ayu. Dita cuma bisa senyum-senyum, dan Ica dan Ayu aneh, nih siapa nih yang buka nih? Harusnya Dita,
Ica, ayo kamu ngerasain nggak? Ngerasain apaan, Dit? Ya ngerasain ada yang temenin. Itu bukan ngerasain lagi anjing, udah ngeliat kebuka gitu kayak. Terus. Bakal ngobrol. Dan akhirnya Dita memegang tangan Ica sama Ayu dan posisi tangan lurus ke depan meja rias. Pas Ica dan Ayu ngerasain itu ternyata emang kepegang cuy, ada rambut gitu. Aduh, Ayu. Tapi kayaknya nggak ada wujudnya dia. Tapi berasa rambut ya. Dan pas megang rambut itu si Ica langsung menghindar dan nggak mau lagi. Kata si Ica masih Ayu, Dit lu gila lu ya katanya. Gue tadi megang rambut, itu rambut siapa sih katanya. Itu ada makhluk noni Belanda dulu di depan meja rias katanya. Nggak apa kok, dia baik, nggak ganggu katanya. Oh iya. Cuma pengen tahu aja kita ketawa-tawa tuh ada apa. Wah, kepo bener nih noni nih. Akhirnya nggak sadar udah jam 11 nih. Mereka akhirnya tidur. Nah, di hari keempat, ini baru hari keempat nih ya. Buset lah. Di pagi hari keempat, kita sarapan biasa, sarapan pagi dan jalan-jalan menghirup udara dingin puncak yang sejuk. Oke. Dan siangnya harinya kita siap-siap ke Bogor untuk membelikan oleh-oleh karena besok siangnya kita pulang ke rumah masing-masing. Oh. Setelah kita keluar dari villa dan masuk mobil masing-masing, Ica satu mobil sama Wiwi sama Dita, Agi dan Bayu, dan yang nyetir mobilnya Bayu. Posisi duduknya yang depan Bayu dan Agi, Ica, Wiwi dan Dita duduk di tengah. Oke. Yang mobil satu lagi ada Ayu, Rizky, Denny, Adit, dan Raka. Dan nggak sengaja di tengah perjalanan Wiwi sontak bilang ke Dita, Dit, kok di tengah kebun itu ada nenek-nenek yang dada-dada ke kita ya? Kamu kenal apa sama nenek itu? Mana nenek-nenek? Gak ada yang gue lihat. Terus, iya Wi, gue gak lihat siapa-siapa kok. Halusinasi kali lo gitu kan. Ngapa siang-siang sih lo, Dalam hati si Ica, di siang-siang kok ada nenek di kebun kosong, ngapain itu gitu kan. Dada-dada lagi ya? Iya. Akhirnya sore-sore itu mereka nyampe di Bogor, daerah Tajur. Wah, Tajur. Wah, mantap tuh. Macet di Tajur. Lo tuh tahu ya? Tahu. Daerah Tajur. Dan teman-teman beli oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Hasil kita belanja sampai nggak jam dan cuaca sore itu hujan lebat. Akhirnya kita masuk mobil masing-masing. Cuaca di sore itu sangat dingin dan hujan lebat sampai jalanan pun tidak terlihat katanya. Dan sampai di villa jam 9 malam dikarenakan macet. Belanjanya jauh juga ya? Jauh di Bogor. Keluar puncak ke Tajur lu di Bogor. Jauh kan? Jauh banget cuy. Beli tas kali, Tajur kan yang tas tuh. Anjir, beli tas. Dan semua kembali ke kamar masing-masing maksudnya. Mereka mau nge-packing baju. Nah setelah selesai semuanya kalau pas semuanya udah selesai mereka ngumpul nih ruang tamunya. Dan Wiwi dan Ayu itu sekilas ada yang melintas di kamar kosong yang tidak terpakai. Oh, sekelebat kali. Iya, ada tetangga. Seperti ruangannya kayak gudang gitu maksudnya. Nah, padahal kamar yang lain tuh gelap cuy. Wiwi dan Ayu saling berpandangan. Ica langsung negor, loh berdua kenapa kok bengong gitu, lihat apaan katanya. Tadi gue lihat ada cewek baju panjang lewat kamar itu, padahal gelap banget kan katanya. Oke. Dan di malam itu cuaca gerimis awet banget katanya. Katanya sih kalau lagi hujan gitu, Miss Kun mampir supaya nggak kehujanan. Hah? Gimana pak? Bukannya anti air, setan. Iya, waterproof nih aja. Dan kita ngobrol, lanjut ya. Dan kita ngobrol ketawa-tawa sampai jam 11 malam. Dan sebelum kita masuk ke kamar masing-masing untuk tidur, tiba-tiba Dita kesurupan kakek-kakek. Aduh, kita semua yang kaget, yang tadi abis ngobrol dan ketawa-tawa, Dita langsung kesurupan. Kata si Dita gini, Aki bagi rokoknya ya nak, katanya. Dita nggak sadar ngambil rokok. Kata si Raka, iya Ki katanya. Aki imana timana katanya. Aki imahnya di mana gitu kan. Aki rumahnya di mana? Ima Aki di belakang nak gitu. Rumah Aki di belakang katanya. Kalian teh uina iraha katanya. Lu lagi pantun apa sih? Enggak tahu nih. Oh, ini bahasa Sunda. Rusia. Oke. Buset, kalian teh uina iraha, kalian kapan pulangnya? Uina kabumi nak anjing Ki. Pulang ke rumahnya besok Ki katanya gitu. Ya sok ada anjing gitu. Anjing. Ya sok hati-hati di jalan. Babacaan sing salamat sampai ka imah katanya. Hati-hati di jalan, jangan lupa baca-baca sebelum berangkat dan selamat sampai rumah katanya. Akhirnya Dita pingsan dan Ica pun ngambil minum buat Dita. Ngingetin gitu ya. Lu hebat ini bisa Sunda ya. Anjir. Oh, ada translate-nya. Iya itu ada translate-nya. Ya sok hati-hati di jalan babacaan sing salamat sampai ka imah katanya. Hati-hati. Langsung pingsan nih. Dita yang IndiHome itu kan? Dita yang IndiHome. Oke. Dan besok paginya kita siap-siap pulang ke rumah. Di perjalanan Dita cerita bahwa kakek-kakek yang semalam dia rasukin itu penunggu villa yang ortu Raka punya. Oke. Dan kakek itu tidak mengganggu katanya. Banyak penunggu
villa tersebut ya. Kayak Miss Kun Kun, Miss Poki, Mr. Poki yang tinggi pohon kelapa sama Noni Belanda. Akhirnya setelah mereka sampai rumah masing-masing, kita saling balas chat di grup dan Raka bilang, teman-teman sorry kalau selama ini kita nginep di villa ortu gue kurang nyaman atau sedikit horor. Sekali lagi gue minta maaf. Ya nggak apa kak, slow aja kali. Dan kali kalau kita libur kita ke villa bokap lu ya boleh kan katanya. Boleh lah boleh kata siapa. Anjing mau lagi. Nah besoknya pas ketemu di kampus ngobrol lagi kejadian di Ami waktu di villa sampai ketawa-ketawa. Katanya memang kalau ngumpul sama teman atau sahabat itu sangat menyenangkan. Betul. Sekian cerita dari Ica, Bang Su dan Kak Kev. Mantap. Mohon maaf kalau ceritanya kurang seru dan kurang horor. Seru cuy. Mohon maaf kalau Bang Su dan Kak Kev bosan dengar cerita yang Ica kirim. Terima kasih ya, sukses buat kalian terus katanya. Thank you. Amin. Oh enggak kok, enggak bosan. Bagus. Biasa seperti biasa dia ada teksnya ada perbincangan, ada alur. Ya kan? Apa ciri khasnya? Iya, tapi ciri khasnya Neng Ica tuh dia suka bikin dialog gitu ya. Ya, jadi gitu. Kayak baca novel gitu ya. Benar, dia ada dialog gitu. Iya, gila sih itu. Penampakannya banyak banget ya. Keren sih. Kalau gue lihat tadi sih dari yang lo baca Pin, dengarnya dia kayaknya villanya dekat daerah Cibodas ya, karena kan seriusan. Paginya kata dia mau ke sana gitu deket. Kayaknya daerah situ ya. Cibodas berarti agak naik sedikit lagi ya. Paling ujung udah turun ke bawah itu, udah lewatin botol kecap. Bawa lagi Cibodas sih yang gitu kita eksplorasi kan Cibodas. Iya di situ tuh. Waduh. Oke lah, keren ceritanya. Thank you Neng Ica untuk ceritanya. Cerita kali ini bagus kok. Mantap. Kita suka banget nih ceritanya. Makanya gratis villanya ya. Iya makanya gratis ya. Banyak surprise. Banyak surprise ini pantesan gratis. Itu terus villanya nyambung. Sebenarnya nggak gratis ini, potong gaji. Anjir, tiba-tiba gaji gua kurang anjir. Aduh, buat nempok villa. Oke, itu mantap ya ceritanya. Itu aja teman-teman cerita dari Neng Ica tentang gangguan di Villa Angker Puncak ya. Jadi hati-hati kalian untuk kalian yang ingin nginep di mana aja. Kalau bisa didoain dulu Bang Suleh. Iya, doa udah pasti dah ya. Benar. Jadi jangan yang aneh-aneh dah. Benar. Ini kayaknya bener-bener aja ini rombongan ini tetap digodain. Mereka ngapa-ngapain juga Kalau gue sih intinya mau kenalan cuy. Benar, karena nggak digangguin parah banget sih. Iya sih, cuman apa tadi? Mau lihat kelebatan, suara-suara gitu ya. Keran dibuka gitu juga sih sebenarnya sih. Lacinya dibuka gitu ya. Nah itu gila juga sih, lumayan sih aja kayak gitu. Iya maksudnya nggak berat ya. Nggak membahayakan lah ya. Untung mobilnya nggak dipinjem. Anjir, oportunis juga tuh anjir. Pulangnya bingung kan. Oportunis tuh anjir. Oke teman-teman itu aja ceritanya bagus thank banget. You Ica. Waduh. Kalian bisa nilai sendiri juga ceritanya dari 1 sampai 10 tuh berapa tuh. Apa bisa kirim ini juga ya. Storytellingnya cakep nih. Benar, ini storytellingnya cakep nih. Selalu dia always dia. Mantap. Oke teman-teman, seperti biasa kalau kalian punya cerita horor, cerita seram, pengalaman kalian belum sempat kalian ceritakan ke siapa-siapa atau kalian sudah ceritakan, mungkin kalian merasa nggak mau ke cerita orang-orang. Cerita ke kita aja, kita ceritain ke orang juga. Sama aja. Oke, itu aja teman-teman ya. Bisa kalian kirim ke sersanhoror@gmail.com, R-nya 1. Bisa langsung interaksi sama kita di Sersan Horror FM. Boleh follow juga ya teman-teman ya di Instagram. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Sersan Horror FM dan Night Vision TV. Kita akan selalu berusaha untuk mengupdate video Bang Sul ya. Ya pokoknya kita usahain yang terbaik lah, maksimal. Betul. Oke teman-teman, itu aja. Mohon maaf lagi kalau misalnya ada kata-kata. Maaf ya guys. Untuk Neng Ica tetap semangat. Bukan tetap semangat juga sih, maksudnya tetap jangan bosan-bosan kirim cerita ke kita. Kirim nggak apa, kita pasti bacain. Nggak apa, kita pasti bacain kok. Ceritanya bagus-bagus soalnya dari dulu Neng Ica ya. Kita nggak pernah bosan. Betul. Oke, thank you banget Neng Ica udah kirim cerita. Thank you. Untuk kalian yang cerita belum dibacakan mungkin ditunggu aja ya, sabar ya. Kita masih harus satu-satu baca dulu. Oke, teman-teman, thank you. Itu aja, sampai ketemu di episode ke-54. Selamat malam. Wassalamualaikum.